Oke. Nah, pada soal yang berikutnya, yang ini, kita diberikan permasalahan di mana ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya 4 cm. Nah, kemudian titik P adalah titik potong AH dengan ED. Kemudian titik Q adalah titik potong FH dengan EG. Nah, yang ditanya jarak titik B dengan garis PQ adalah. Oke, sekarang kita ilustrasikan dulu nih. Titik P itu adalah titik potong AH dan ED. AH itu adalah ini. Ini AH. Oke. Terus ED itu yang ini. Bentar. Oke, ini ED. Berarti di sini ada titik tengah, titik perpotongannya. Ini adalah titik P, ya kan? Nah, kemudian berikutnya di sini kita punya titik Q. Titik Q ini adalah titik potong FH dan EG. Nah, FH itu adalah yang ini. Oke. Terus EG itu yang ini. Nah, ya. Jadinya dia memotong di satu titik. Oke, katakanlah di sini dia titiknya ini. Nah, ini adalah titik Q. Ya, ya. Ini adalah titik Q. Oke. Nah, kita diminta untuk mencari jarak titik B dengan garis PQ. Titik B ini kan ada di sini. Ini titik B. Ya kan? Garis PQ, ini kita tarik garisnya. Oke, kakak tarik dulu garisnya. PQ. Oke, yap. Nah, kira-kira seperti inilah. Ya, ini adalah garis PQ. Oke, bisa dibayangkan? Oke, garis PQ. Ini garis PQ. Nah, jarak titik B ke PQ berarti kakak harus gambar atau menarik sebuah garis dari B ini ke garis PQ. Kakak tarik garis dari sini ke situ. Oke. Nah, dan kita yakinkan bahwa ini dia tegak lurus, ya. Dan di sini kakak buat sebuah titik, katakanlah titik ini adalah B aksen. Oke, ini deh. B aksen, ya, B aksen. Jadi B aksen ini adalah jarak dari titik B ke garis PQ, ya. Tuh, dan tegak lurus dia di sini. Dua buah garis ini dia tegak lurus, ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari ini? Oke. Nah, mari kita cermati sama-sama. Kita buatkan dulu sebuah segitiga. Sini kakak buat segitiga B, P, Q, ya. B, P, Q. Kakak tarik garis. Ini ke sini. Sebentar. Ouch. Pakai warna ini deh. Oke. 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 Nah, kelihatan segitiganya? B, P, Q, ya. B, P, Q. Nah, ini segitiganya. Nah, kalau kita cermati seperti ini, maka BB aksen ini akan menjadi apa? Garis tinggi dari segitiga BPQ, ya kan? Nah, sekarang mari kita cermati. Segitiga BPQ ini apa? Segitiga apa? Apakah siku-siku? Kalau siku-siku, ini tidak mungkin. Tidak mungkin di B siku-siku, ya. Ini kan udah kelihatan dia lancip. Karena siku-sikunya itu adalah FBA atau FBC atau FBD. Nah, ke sini baru dia siku-siku. Kalau FBP tidak siku-siku, FBQ juga tidak siku-siku. Berarti ini ya tidak siku-siku di sini. Begitu pula BPQ atau BQP di sudut ini atau di sini. Ini juga tidak siku-siku. Nah, terus berarti dia segitiga apa? Nah, mari
Coba kalian amati ini. Segitiga BFQ. BFQ. Nah, BFQ. Segitiga BFQ ini adalah segitiga siku-siku. Ya, ini kakak pindahkan ini ke sini. BFQ itu adalah segitiga siku-siku. Kenapa dia segitiga siku-siku? Nah, seperti pada ulasan kakak pada bahasan soal yang sebelumnya, kalau ada sebuah garis yang tegak lurus dengan bidang, ini bidang, maka garis itu dia akan tegak lurus juga dengan garis yang ada pada bidang tersebut. Di mana kedua garis itu dia berpotongan. Ya, kalau dia berpotongan maka dia akan tegak lurus. Seperti ini, BF dengan FH. Di mana setengahnya DFA adalah FQ. Berarti BF dia memotong FQ karena FQ berada di bidang EFGH, di mana EFGH dia tegak lurus dengan BF, maka garis BF tegak lurus dengan garis FQ. Nah, ya. Jadi kalau di sini B, di sini F, di sini Q. Tegak lurusnya di sini. Tuh, ya. Nah, kita bisa cari nih panjang BQ-nya dengan menggunakan Pitagoras. Nah, QF ini kan setengahnya diagonal. Ya kan? FH ini kan diagonal bidang. Karena rusuknya 4, maka FH 4 akar 2. Ya kan? FH sama dengan 4 akar 2. QF setengahnya, berarti ini 2 akar 2. Ya kan? BF ini adalah rusuk, berarti ini adalah 4. Tuh, ya. QB atau BQ ini bisa kita cari dengan apa? Pitagoras. Ya. Oke, itu dulu. Dipahami bisa? Good, kita simpan. Nah, berikutnya untuk mencari BP, coba cermati segitiga yang ini. ABP. Nah, segitiga ABP. Nah, segitiga ABP ini dia juga segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya itu ada di sini. Nah, kenapa? Sama seperti yang tadi, ya. AB dia tegak lurus dengan sisi ADHE. Berarti garis yang berada pada bidang ADHE dan berpotongan dengan AB, maka dia pasti akan tegak lurus juga, yaitu AB tegak lurus dengan AH. AP itu adalah setengahnya dari AH, berarti AP tegak lurus dengan AB. Nah, ya, berarti kalau misalkan kakak gambarkan nih, ya ini kakak buatkan ke situ. Nah, jadi gambarnya kira-kira begini. Nah, siku-sikunya di sini. Di sini A, di sini P. Ya, dan di sini adalah B. Nah, ya. AP setengah dari diagonal sisi. Diagonal sisi 4 akar 2. Ya. AH sama dengan 4 akar 2. Berarti AP setengahnya yaitu adalah 2 akar 2. AB itu adalah rusuk, berarti 4. BP berarti bisa kita cari dengan Pitagoras. Nah, mari kita perhatikan sekarang dua segitiga ini. Ini kan sama ya? Ya nggak? Komponennya sama. Jadi untuk mencari BQ dan PB bisa dengan cara yang sama dan kita akan memperoleh nilai yang juga sama. Berarti dari situ kita bisa simpulkan bahwa panjang PB sama dengan panjang BQ. Oke kakak, ini aja deh. Panjang BP sama dengan panjang BQ. Karena dia sama, maka ini adalah segitiga sama kaki. Iya nggak? Ya, segitiga sama kaki. Oke. Pertama kita bisa cari dulu BP dan BQ. Biar enak lihatnya. Oke. Nah, kita dapatkan bahwa BP sama dengan
Beki. Ya. Ya, sehingga kita bisa cari dengan Pitagoras, yaitu sama dengan akar sama aja ya. Kakak misalkan pakai yang ini, berarti AB kuadrat ditambah ini AP kuadrat. Nah, itu ya. Oke, sama ya. Ini mereka sama. Berarti sama dengan akar AB kuadratnya adalah 4 kuadratnya tambah 2 akar 2 kuadrat. Nah, kemudian ini akar, ini 16 tambah 2 akar 2 kuadrat berarti 2 kuadrat 4, akar 2 kuadrat 2, berarti sama dengan 4 kali 2. Tuh, berarti akar 16 tambah 8. Ini sama dengan akar 24 ya. Nah, berarti di sini kita dapatkan BP sama dengan BQ, berarti dia segitiga sama kaki. Di sini sama panjangnya. Nah, jadi bisa kakak ilustrasikan segitiganya itu seperti ini. Ini ya. Jadi segitiganya begini. Oke ya. Ini ada B, di sini ada P, dan di sini ada Q. Dia segitiga sama kaki. Ini panjangnya sama. Dan yang mau kita cari itu adalah jarak B ke PQ. Jadi ini kita tarik garis ke sini. Ya, dia siku-siku di sana. Ini B aksen, ya. Nah, ini adalah garis tinggi dari segitiga BPQ. Nah, di mana di sini udah dapat, ini udah dapat. Nah, PQ bagaimana cara kita mencari? Oke, supaya lebih mudah, ini kakak hapus dulu, supaya belum mudah melihatnya. Oke, nah di sini kita ketahui bahwa titik P dan titik Q posisinya ada di tengah-tengah, ya kan? Nah, berarti kalau misalkan kakak tarik dari garis dari sini ke sini, ya, dia sejajar dengan rusuknya yang di sini ya, sejajar. Berarti ini kan setengahnya dari rusuk, ya enggak? Nah, terus sampai di sini, ini kan jadinya tengah-tengah juga, Terus ini tarik garis dari sini ke sini. Nah, ini di tengah-tengah, ini juga di tengah-tengah. Jadi ini katakanlah misalkan titik O, ya. O ini adalah tengah-tengah dari EH, ya kan? Nah, ini sejajar dengan rusuk EA, AE. AE panjangnya 4, berarti ini kan panjangnya 2. Begitu pula dengan OQ. OQ sejajar dengan HG atau sejajar dengan EF. Ini di tengah-tengah titik Q-nya, berarti ini setengahnya. Ini panjangnya 4, rusuknya 4, ini juga 2. Nah, panjang PQ, nah ini kita bisa cari dengan Pitagoras. Ya, dimana ini kan dia pasti siku-siku di situ. Kenapa? Karena ini ya bidang ADHE kan tegak lurus dengan bidang EFGH. Nih, berarti ini juga tegak lurus dia di sini. Karena dia tegak lurus di sini, maka bisa kita cari sisi miringnya, di mana PQ ini adalah sisi miring. Atau karena ini dua sama-sama 2, ini 2, ini 2, bisa kita pandang PQ ini diagonal bidang atau diagonal sisi, di mana rusuknya sama, ini 2, ini 2. Berarti kalau diagonal sisinya berarti PQ itu ya sama dengan 2 akar 2. Tuh ya. 2 kalau dicari Pitagorasnya kalian bisa hitung pasti dapatnya 2 akar 2. Nah, kita udah dapat nih PQ-nya 2 akar 2. Berarti dari ini ke sini dia 2 akar 2. Nah, B aksen itu kan garis tinggi sekaligus dia sebagai garis berat pada segitiga sama kaki. Garis berat membagi ini sama panjang. Panjang PQ adalah 2 akar 2. Berarti kalau di setengahnya aja itu adalah akar 2 saja. Nah, ini adalah akar 24. Ini adalah akar 24. Nah, berarti kita bisa cari
panjang ini, tingginya ini, ya. Misalkan kita pandang segitiga yang ini, siku-siku yang ini. Berarti kita bisa cari T-nya ini BB aksen dengan Pitagoras. Ya, BB aksen itu sama dengan akar, gitu kan? Sisi miringnya adalah BQ. BQ kuadrat dikurangi ini B aksen Q kuadrat, ya. Berarti sama dengan akar ini akar 24 kuadrat dikurangi B aksen Q-nya adalah akar 2 kuadrat. Nah, jadi akar 24 kuadrat adalah 24. Dikurangi akar 2 kuadrat adalah 2. Berarti akar 24 dikurangi 2 adalah akar 22. Nah, ini kita nggak bisa sederhanakan. Sudah selesai, berarti jarak titik B dengan garis PQ adalah akar 22 cm. Nah, ya. Gimana? Bisa dipahami ya? Jadi bertahap dia, bertahap. Kalian bisa pahami itu. Oke. Itu dari kakak. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kalau kalian belum paham, kalian bisa putar ulang video ini. Oke, sampai jumpa. Dadah.